Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fi wa akhwati fillah, rahimahullah. Allah Ta'ala membahas mengenai بنية الله والعلم وبنية الشيخ الأعلى مثل الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Ada yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di dalam dirinya sendiri, yaitu berpegang teguh meninggalkan salah, senantiasa meneladani salafus saleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para ulama ahli sunnah wal jamaah yang datang setelahnya. Kalau disebutkan dari Al-Quran, berikutnya insyaallah ta'ala kita akan sebutkan beberapa dalil dari as-sunnah dan ucapan para ulama yang menunjukkan mengikuti salaf adalah sebuah kewajiban disepakati para ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat
dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Hadis yang mulia ini terdapat rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 generasi. Pertama, generasi beliau, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian generasi yang datang setelahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ini adalah 3 generasi yang hidup di 3 kurun waktu pertama, yang mendapat rekomendasi khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Maka hadis ini mengandung isyarat kewajiban untuk meneladani mereka. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati sataftariqu ala 72." Sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 72 golongan atau 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, itulah al-jamaah. Itulah al-jamaah. Apa makna al-jamaah di sini? Ditafsirkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan al-Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka hadis-hadis ini semuanya jelas. Yang dimaksud dengan al-jamaah, persatuan di dalam agama yang hak dan golongan yang selamat adalah yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun 72 golongan yang lain yang tidak mencontoh beliau, maka terancam dengan azab Allah. Berarti hadis ini mengandung perintah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ancaman bagi siapa yang menyelisihi jalan mereka. Dan di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwasannya yang benar-benar meneladani beliau dan para sahabat jumlahnya sedikit. Perbandingannya adalah 72 dibanding 1. Kalau begitu, yang selamat, yang mengikuti jalan yang lurus, yang benar, hanyalah sedikit orangnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini,
niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kita pahami hal ini, maka kita tidak akan tertipu dengan banyaknya yang mengikuti kesesatan dan sedikit yang mengikuti jalan yang hak. Jadi, jangan dijadikan dalil karena sebuah dakwah atau seorang dai itu banyak pengikutnya berarti dia benar. Justru bisa jadi dia di atas kesesatan, makanya pengikutnya banyak. Dan bukan berarti orang yang sedikit pengikutnya, suatu dakwah yang sedikit mengikutinya kemudian dia salah. Bisa jadi justru karena dia berpegang teguh di atas kebenaran, maka yang mengikutinya sedikit. Jadi yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq tidak dilihat pada sedikit maupun banyaknya pengikut. Tetapi ukuran kebenaran adalah dalil Al-Quran wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dalil-dalil ini jelas. Adapun dari ucapan para ulama, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil teladan, hendaklah dia meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Karena mereka itu adalah orang-orang yang paling baik hatinya dari umat ini. Wa a'maqaha ilman, dan ilmunya yang paling mendalam. Wa aqallaha takallufa, dan paling sedikit terbebani. Wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, dan paling bagus keadaannya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Ini subhanallah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi akhir zaman kecuali nabi yang terbaik, dan tidaklah Allah memilih hamba-hambanya untuk menemaninya kecuali yang terbaik. Wa iqamati dinih, dan mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jalan-jalan mereka, karena sesungguhnya mereka dahulu berada di atas jalan yang lurus. Ini wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ketika beliau menasihati kaum Khawarij. Kaum Khawarij dihadapi oleh para sahabat dengan peperangan, mereka tambah semangat berperang. Bukannya mereka lari, walaupun mati berperang, tambah ekstrim. Tetapi ketika dihadapi oleh seorang Ibnu Abbas seorang diri, dengan ilmu bertobat ribuan orang. Diriwayatkan ketika Ibnu Abbas mendebat mereka, tidak kurang dari 2.000 atau 4.000 orang Khawarij bertobat. Nah, ketika itu Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, beliau membuka ucapannya, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa min indi ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihrih wa alaihim nazala al-Qur'an fahum a'lamu bi ta'wilih minkum wa laysa fikum minhum ahadun." Aku datang kepada kalian diutus oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, dan diutus oleh
anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi khalifah dan juga menantu beliau. Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan. Maka mereka lebih tahu akan makna Al-Quran tersebut dibanding kalian. Sedangkan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang sahabat pun. Maka di sini Ibnu Abbas membuka ucapan untuk menasihati Khawarij dengan sebuah nasihat yang bagus sekali. Agar mereka menjadikan patokan dalam memahami Al-Quran adalah pemahaman sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran memang diturunkan kepada mereka. Mereka lihat, mereka saksikan bagaimana Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dan turun dengan bahasa mereka dan terkadang untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Wajar kalau mereka yang lebih paham dengan Al-Quran. Iya. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, "Alaika bi'athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuha laka bil qaul." Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan athar-athar salaf. Meskipun manusia menolakmu, dan berhati-hatilah engkau dari akal-akal manusia, meskipun mereka menghiasinya dengan retorika yang indah. Jadi ucapan-ucapan manusia terkadang dihiasi sehingga nampak indah, padahal menyelisihi salaf. Maka tinggalkan yang menyelisihinya, ikutilah ucapan salaf. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah." Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka inilah nasihat para imam. Dan berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Faqad thabata wujubu ittiba'is salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'." Dan telah tetap wajibnya mengikuti salaf. Semoga Allah merahmati mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama. Jadi ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Wajibnya kita meneladani salaf rahimahumullahu ta'ala ajma'in fi jami'i abwabid din. Baik. Maka inilah dalil-dalil dan nasihat para ulama untuk mengikuti salaf. Sehingga orang yang menuntut ilmu, dia akan meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu kalau dia meneladani salaf. Ada banyak syubhat yang dilontarkan oleh para pelaku kebid'ahan agar mereka dapat menguatkan pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dari jalan salaf, akidah-akidah mereka yang rusak dan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Di antaranya mereka mengatakan para sahabat itu kan juga berbeda pendapat. Maka sahabat mana yang akan kita ikuti kalau sahabat berbeda pendapat? Demikian pula ulama setelahnya berbeda pendapat. Bagaimana kita menjawabnya? Jawaban yang pertama, bahwasannya tidak semua permasalahan yang para sahabat berbeda pendapat. Bahkan seluruh permasalahan prinsip agama, seluruh usul, pokok-pokok agama, seluruh sahabat sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Sebagaimana ditegaskan Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Seluruh prinsip agama tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Perbedaan itu hanya terjadi dalam masalah-masalah cabang, dalam masalah-masalah fikih dan lain sebagainya. Iya. Adapun dalam banyak masalah para sahabat ijma' sepakat.
Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikutinya. Ini jawaban yang pertama. Jadi enggak semua yang dikhilafkan para ulama. Jadi jangan beralasan sahabat berbeda pendapat lalu kita bisa membuat pendapat sendiri. Tidak. Kenyataannya sahabat banyak bersepakat. Contohnya sahabat bersepakat sebagaimana yang dinukil para ulama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, di atas langitnya yang ketujuh. Disepakati seluruh sahabat, tabi'in, imam yang empat. Imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya berkeyakinan Allah istiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Tiba-tiba datang generasi berikutnya yang mengatakan Allah tidak ada di arsy. Allah menciptakan tempat, ruang dan waktu. Allah tidak memiliki ruang dan waktu. Diciptakan ucapan-ucapan tersendiri. Datang lagi generasi berikutnya dan mengatakan Allah ada di mana-mana. Dengan alasan apa? Sahabat kan juga berbeda pendapat. Padahal sahabat tidak berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Seluruhnya sepakat. Seluruhnya bersepakat mengikuti dalil-dalil Al-Quran wa sunnah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Tidak ada satupun sahabat yang menolak ayat ini dan menakwilkan macam-macam. Tidak ada satupun riwayat sahabat menakwilkan macam-macam makna istiwa di atas arsy. Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan kalau sahabat berbeda pendapat, maka kita pilih saja salah satu pendapat sahabat tersebut yang lebih sesuai dengan dalil. Kalau mereka berbeda pendapat, berarti yang satu salah, yang satu benar. Walaupun ada juga perbedaan pendapat yang dua-duanya benar. Karena perbedaan itu tidak semua disalahkan. Ada namanya ikhtilaf tanawwu', ada namanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang sifatnya diperbolehkan dan ada sifatnya yang bertentangan. Iya. Maka kalau terjadi ikhtilaf tadad yang bertentangan, yang satu benar, satunya salah, ya sudah, ikuti saja yang benar. Tinggalkan yang salah. Mana yang sesuai dalil, itulah yang diikuti. Jangan kita buat pendapat yang baru, yang tidak dimiliki oleh salaf. Dan inilah pesan imam besar, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, idza ijtama'u akhadna bijtima'ihim. Kalau para sahabat telah ijma', kami ambil ijma' mereka. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghairuhu akhadna biqaulih. Dan apabila salah seorang sahabat memiliki suatu pendapat dan tidak diselisihi oleh yang lainnya, maka kita ambil ucapannya. Wa in ikhtalafu akhadna biqaulihi akhadna biqauli ba'dihim. Dan apabila mereka berbeda pendapat, maka kita ambil pendapat sebagian mereka. Walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan kita tidak keluar dari seluruh pendapat mereka. Ini imam besar loh, Imam Syafi'i. Kalau sahabat berbeda pendapat, dia tidak ciptakan pendapat baru. Ini imam mujtahid, semua orang sepakat. Tetapi ternyata beliau berprinsip tidak boleh keluar dari pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tapi pilih salah satunya yang lebih dekat kepada kebenaran. Sebagaimana beliau rahimahullahu taala di tempat yang lain juga mengatakan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nazartu. Dan apabila dua orang sahabat berpendapat dalam suatu perkara dengan dua pendapat yang berbeda, maka aku lihat dulu, aku teliti. Fa in kana qawlu ahadihima ashbaha bi kitabillah aw ashbaha bi sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Setelah aku teliti, lalu aku dapati pendapat salah satunya itu yang lebih sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang aku ambil. Berarti bukan buat pendapat yang baru.
Maka inilah gunanya menuntut ilmu agama. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf, nakhtar min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Apabila dalam suatu masalah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pilih salah satu dari pendapat mereka dan kita tidak keluar dari seluruh pendapat mereka, berpindah kepada pendapat selain mereka. Wa idza lam yakun fiha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wala 'anis sahabah qaulun nakhtar min aqwalit tabi'in. Dan apabila dalam permasalahan tersebut tidak ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula ucapan dari para sahabat, kemudian kita pilih dari ucapan para tabi'in. Inilah manhaj para imam besar dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Maka ini semua menunjukkan kewajiban mengikuti salaf. Kita kembali kepada kitab. Berkata Syekh, qala Az-Zahabi rahimahullahu taala. Berkata Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya. Wa sahha an-Daraqutni annahu qala, telah sahih dari Al-Imam Ad-Daraqutni bahwasanya beliau berkata, ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci dibanding ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang mengedepankan akal untuk memahami agama. Kata mereka, kalau bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah dengan akal, maka akal yang lebih didahulukan. Itu kata mereka. Padahal ucapan mereka itu tidaklah muncul kecuali karena akalnya memiliki penyakit. Sebab selamanya tidak akan mungkin kalau akal itu sehat kemudian bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, enggak mungkin, mustahil. Ini prinsip. Prinsip yang sesuai akal. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan akal kita. Enggak mungkin kemudian Allah menurunkan pedoman hidup kita yang bertentangan dengan akal. Kan begitu? Allah yang menciptakan akal kita, kemudian Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah, Allah perintahkan ikuti. Kok ternyata bertentangan dengan akal? Maka prinsip ini sesuai akal, yang bertentangan dengannya ditolak oleh akal. Jadi orang-orang yang mengandalkan akal untuk memahami agama, hakikatnya adalah orang-orang yang tidak punya akal, orang-orang yang bingung. Maka sepatutnya kalau kita membaca suatu ayat, kalau kita membaca suatu hadis, kemudian seakan-akan kok ini enggak masuk akal ya, mana yang lebih dulu disalahkan? Apakah ayatnya, hadisnya, atau akal kita? Tentunya akal kita yang patutnya disalahkan. Iya. Kita baca, man daraba wazaqan atau man qatala daraban fi awwali darbatin kana lahu 100 hasanah. Wa fi thaniyah duna dhalik. Wa fi thalitha duna dhalik. Hadis sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang membunuh cecak atau yang semisalnya, tokek, maka kalau dia bunuh pada pukulan pertama dia mendapatkan 100 kebaikan. Tetapi dia bunuh pada pukulan kedua, pahalanya lebih sedikit. Pada pukulan yang ketiga lebih sedikit lagi. Jangan sok mengatakan ini kok enggak masuk akal ya, bertentangan dengan hak asasi hewan. Tetapi salahkan akal kita. Tunduk pada kebenaran, tunduk kepada ucapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmizhu, fa inna fi ahadi syaqayyi da'an wa fil akhir syifa." Apabila lalat hinggap dalam minuman seorang dari kalian, tenggelamkan dia. Karena sesungguhnya pada salah satunya terdapat penyakit, salah satunya lagi terdapat obat. Kok enggak masuk akal ya? Masa kotor ditenggelamkan? Tinggalkan akal kita. Ikuti apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak perkara di dunia ini yang ternyata tidak mampu disingkap oleh akal kita. Belum mampu sampai hari ini disingkap oleh akal kita.
Dan mungkin bisa jadi suatu hari tersingkap hikmah-hikmah yang masuk akal. Dan terbukti hari ini dokter-dokter meneliti memang betul, persis seperti ucapan Nabi SAW. Lalat itu kalau dia hinggap, dia tebarkan penyakitnya dulu. Ketika dia ditekan, ditebarkan obatnya. Maka tinggalkan akal-akal kita, jangan didahulukan. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir sama sekali, menggunakan akal. Tidak. Tetapi jangan didahulukan, jangan dibuat seakan akal yang menghakimi Al-Quran wa Sunnah. Tetapi dalil yang membimbing akal tersebut. Baik. Maka Imam Ahlu Sunnah Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada yang lebih aku benci dibanding ilmu kalam. Qultu, aku katakan, siapa mengatakan? Az-Zahabi. Lam yadkhulir rajul abadan fi ilmi kalam walal jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyya. Imam Ad-Daruqutni tidak pernah sedikit pun mempelajari ilmu kalam, tidak pula berdebat dalam agama, tidak pula tenggelam di dalamnya, tetapi beliau adalah seorang salafi, seorang pengikut salaf, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah imam-imam Ahlus Sunnah. Kata beliau, wa haulahi hum Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ini perlu ditegaskan. Kenapa? Karena banyak orang mengklaim kami adalah golongan aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Tetapi ternyata yang mereka lakukan justru bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Akidahnya menyimpang, ibadah-ibadahnya penuh dengan kebid'ahan. Maka Ahlus Sunnah yang hakiki adalah senantiasa mencontoh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang beliau katakan, al-muttabi'una athara Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti athar-athar, peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang mereka, wa ahlus sunnah naqawatul muslimin wa hum khairun nasi linnas. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terpilih dari kalangan kaum muslimin, dan mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan sifat Ahlus Sunnah, bahwasanya Ahlus Sunnah adalah orang-orang pilihan. Kenapa mereka dikatakan orang-orang pilihan? Karena mereka memiliki sifat-sifat orang-orang pilihan tersebut, yaitu senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini sifat yang pertama. Mereka dikatakan orang-orang pilihan karena senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu tidak mungkin terrealisasikan dalam kehidupan kita kecuali dimulai dengan menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi SAW kalau kita tidak menuntut ilmu? Dan menuntut ilmu pun belum tentu kita sampai kepada jalannya kalau kita tidak mengikuti jalan-jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Buktinya, banyak pondok-pondok pesantren yang ngakunya mengajarkan ilmu agama, tapi hakikatnya yang dia pelajari di situ adalah sihir, tenaga dalam, ilmu kebal, wirid-wirid yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, jimat-jimat, syirik yang diajarkan. Ada juga yang mengklaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi yang diajarkan dalam pondok pesantrennya adalah kebencian kepada pemerintah kaum muslimin, pemberontakan dan penentangan dan pengkafiran terhadap pemerintah kaum muslimin. Sama, mereka punya pondok, mereka menuntut ilmu, tetapi karena mereka tidak mengikuti jalan yang hak, jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka mereka tersesat. Jadi Ahlus Sunnah adalah orang pilihan. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua kata Syekhul Islam, wahum khairun nas linnas. Mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Maksudnya apa? Mereka senantiasa membimbing manusia kepada kebaikan. Mereka senantiasa bermanfaat. Mereka senantiasa penuh berkah dimanapun mereka berada, memberikan manfaat.
Jangan sampai justru sebaliknya yang timbul. Kapan di situ ada orang-orang berjenggot, ada orang-orang yang berjubah, bergamis, pakai cadar, maka di situ akan terjadi kekacauan-kekacauan. Maka di situ kaum muslimin akan berpecah belah, saling benci antara sama mereka. Maka di situ akan terjadi fitnah, akan terjadi kebencian dan lain sebagainya. Jangan sampai muncul seperti ini. Karena itu bukan sifat ahlus sunnah. Tetapi ahlus sunnah itu selalu memberikan manfaat kepada manusia, berberkah dimanapun dia berada. Dengan apa dia memberikan manfaat? Dengan ilmu yang telah dia pelajari dan telah dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Sebagaimana penafsiran ucapan Nabi Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata ulama mufassirin, ain nafa'an aynama tajahtu. Yang lain mengatakan mualliman lil khair, yakni selalu memberikan manfaat dimanapun aku berada, senantiasa mengajarkan kebaikan. Iya. Kemudian kata beliau, falzamis sabil, maka ikutilah jalan itu dengan sungguh-sungguh. Wala tattabi'us subulah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ini adalah potongan dari surat Al-An'am ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Apa yang dimaksud jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah di sini? Berkata Imam Mujahid rahimahullahu taala, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam beragama. Maka untuk dapat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan as-salaf adalah jauhi kebid'ahan, jauhi yang samar-samar di dalam agama, jauhi kerancuan-kerancuan di dalam agama. Maka bid'ah itulah yang akan mencerai-beraikan umat Islam dari agama yang hak. Seorang penuntut ilmu harus benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan menjauhi kebid'ahan. Alhamdulillah, selesai adab yang kedua dari adab-adab seorang penuntut ilmu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Apa hukum membayar pajak? Seperti di Indonesia, ketika kita mempunyai suatu usaha wira swasta dikenakan pajak. Apakah boleh tidak membayar pajak? Pertama, kalau dilihat dari sisi hukum, maka tergantung kondisi negara. Asalnya memang tidak ada yang namanya pajak dalam Islam. Dan harta manusia di dalam Islam adalah haram. Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum bainakum haramun bainakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Di antara wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada, haji yang terakhir, beliau mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian
dan kehormatan-kehormatan kalian dan harta-harta kalian haram di antara kalian. Tidak boleh kita ambil secara tidak sesuai dengan yang dibolehkan syariat. Maka asal hukumnya harta manusia itu haram. Tidak boleh diambil tanpa ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya telah ditentukan yang namanya zakat, yang namanya kafarat, denda-denda dalam syariat dan lain sebagainya. Maka mengambil dari selain apa yang ditentukan oleh Allah itu adalah aklu amwalin nas bil batil. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan disebutkan dalam sebuah hadis tentang orang yang dirajam karena berzina. Lalu ada sahabat yang mencela pezina tersebut. Nabi SAW kemudian mengatakan, innahu laqad taba taubatan law tabaha sahibu maqsin laghufira lah. Sesungguhnya dia telah bertobat dengan suatu tobat. Andaikan tobat itu diberikan kepada pemungut pajak, maka dia akan diberikan ampunan. Artinya apa? Pemungut pajak diserupakan dosanya dengan orang yang berzina padahal dia sudah pernah menikah. Berzina itu, kalau orang yang belum pernah menikah berdosa, dosa besar. Tapi yang sudah pernah menikah dosanya lebih besar lagi, maka hukumannya berbeda. Yang sudah pernah menikah hukumannya adalah hukuman mati. Berarti pertanyaan yang kedua, apa hukum kerja di kantor pajak, sudah terjawab di dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, pezina ini dia sungguh telah bertobat. Andaikan tobatnya itu diberikan kepada pemungut pajak, maka akan diampuni dia. Ini hukum asalnya. Tidak boleh. Dan sungguh insyaallah ta'ala kalau diterapkan yang namanya pajak dan perekonomian, yang namanya zakat dan perekonomian Islam yang benar, gak perlu dengan yang namanya pajak. Gak perlu. Cuman kita sudah terjerumus di dalam berbagai macam riba, dalam berbagai macam pelanggaran syariat dalam ekonomi kita, maka sehingga kita perlu dengan yang namanya pajak. Iya. Waliyadzubillah. Ini yang pertama. Tetapi kemudian para ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kalau negara butuh, maka hukumnya hukum darurat. Kalau negara membutuhkan pajak tersebut seperti untuk membayar tentara. Tentara itu perlu. Antum berbisnis, nggak ada yang jaga bisnis antum, ya rusak bisnis antum. Kalau diserang sama musuh, maka perlu digaji tentara, polisi dan lain sebagainya. Iya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Katakanlah negara tidak butuh misalkan. Apakah boleh membayar pajak atau tidak boleh? Maka sebaiknya dibayar. Kenapa? Melihat maslahat dan mudaratnya. Kalau tidak dibayar, maka mudaratnya akan lebih besar. Dan Nabi SAW telah memberikan isyarat tentang akan datangnya para pemimpin yang zalim. Kata beliau, hendaklah kalian tetap taat kepada mereka, wa in duriba zahruk wa in ukhidha maluk. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil. Iya. Jadi lihat maslahat dan mudaratnya. Kalau tidak bayar, maka mudaratnya akan lebih besar. Baik. Ziarah ke makam para wali, hukumnya bagaimana? Ziarah ke makam kaum muslimin adalah sunnah. Adalah sunnah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat kematian dan mendoakan kaum muslimin. Bahkan untuk tujuan yang pertama, boleh menziarahi kuburan orang-orang kafir sekalipun.
Bukan berarti kita doakan mereka, bukan. Percuma juga mendoakan mereka, nggak ada pengaruhnya. Kecuali didoakan supaya tambah azabnya. Kalau didoakan diampuni, percuma, nggak akan diampuni. Tapi untuk mengingat kematian boleh. Itu tujuan berziarah, mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur tersebut. Iya. Dan tidak dikhususkan harus para wali. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Baik. Yang jadi masalah ketika mereka datang di situ kemudian berdoa kepada Allah untuk hajat-hajat mereka. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti ini. Dan yang lebih parah lagi ketika mereka berdoa kepada wali tersebut, itu adalah syirik. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, disepakati para ulama, itu adalah syirik besar. Dan juga tidak disyariatkan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh kalian melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk beribadah di situ. Dan tidak ada satupun hadis yang sahih perintah untuk berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tinggal jauh dari kota Madinah. Maka termasuk kesalahan sebagian jamaah haji atau umrah dari kampung dia sudah berniat, saya mau berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang tepat. Nanti kalau dia sudah sampai di kota Madinah, barulah dia niatkan, boleh. Sebab dia sudah tidak lagi menempuh jarak safar. Baik. Mentahlilkan orang yang sudah meninggal bagaimana? Tahlil dalam artian bikin selamatan kematian 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Kemudian melakukan zikir-zikir tertentu di situ dan dilakukan pula secara berjamaah, semua itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disertai dengan makan-makan juga, itu juga termasuk kategori niyaha, meratapi mayit. Sebagaimana kata Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi wa sun'ahu lit-ta'am minan niyaha. Dulu kami para sahabat menganggap, artinya ijma' para sahabat, berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal dunia setelah dia dikuburkan. Kemudian juga membuat makanan dan makan-makan di situ termasuk kategori meratapi mayit. Jadi bid'ah dan meratapi mayit. Ditambah lagi tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Karena itu ternyata adalah kebiasaan orang Hindu Buddha. Baik. Salat subuh dengan kunut hukumnya bagaimana? Terakhir ya. Hukumnya bagaimana? Yang sahih, tidak ada dalil yang sahih pengkhususan kunut subuh. Terakhir ya. Tidak ada dalil yang sahih pengkhususan kunut subuh. Kunut itu, kunut dalam sholat 5 waktu dilakukan pada sholat 5 waktu dan dilakukan ketika ada nazilah. Makanya dikatakan kunut nazilah. Apa itu nazilah? Nazilah itu ada sesuatu musibah yang menimpa kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir. Iya. Adapun selain itu tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu. Baik. Bagaimana hukum duduk di majelis ahlul bid'ah sedangkan diri sudah paham tentang manhaj salaf? Ini menunjukkan tidak paham dengan manhaj salaf. Ya. Kalau mengaku paham dengan manhaj salaf, tidak akan duduk dia di majelis ahlul bid'ah. Ini hukumnya tidak dibenarkan. Ini hukumnya haram. Ketika dia duduk di majelis ahlul bid'ah, maka dia telah membahayakan agamanya. Dia telah membahayakan agamanya. Dulu para imam salaf berpesan kepada kita, jangan duduk di majelis ahlul bid'ah karena akan membahayakan agama kita. Kita akan terpengaruh. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu bid'ah
Janganlah dia sampaikan kepada teman-teman duduknya. Ini ada ahlu sunnah mendengar ucapan ahlul bid'ah. Jangan dia sampaikan ke teman duduknya. Apalagi kalau dia dengarkan langsung dari lisan ahlul bid'ah tersebut. Kenapa kata Sufyan Ats-Tsauri? La yulqiha fi qulubihim. Jangan sampai bid'ah itu masuk di dalam hati mereka. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengomentari ucapan Sufyan Ats-Tsauri ini. Beliau mengatakan, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Kebanyakan ulama salaf memperingatkan dengan keras, jangan kita duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Ini salaf. Takut. Kok ada orang yang baru tamat salah satu usul, mengaku sudah paham manhaj salaf, sok jagoan. Saya kan bisa membedakan ini yang salah, ini yang benar. Kalau kamu sudah bisa membedakan, ngapain lagi duduk di situ? Berarti sudah pintar kan? Harusnya kamu yang berbicara, dia yang mendengarkan. Tapi kalau masih jahil, bagaimana bisa membedakan? Ambil yang benar saja, yang salah ditinggalkan. Kalau masih jahil, bagaimana bisa membedakan ini yang benar dan itu yang salah? Maka ini termasuk tipuan syaitan. Demikian pula kalau dia duduk di situ, katakanlah dia tidak terpengaruh, tetapi dia sudah membantu, menolong, memperbanyak jumlah mereka. Dan juga dia akan menipu orang. Ini tetangga saya, ustadz loh. Dia sering menghadiri kajian Kiai Fulan. Berarti kajian Kiai Fulan itu bagus. Berarti orang tertipu dengan kehadiran dia di situ. Iya. Maka ini bahaya-bahayanya. Ini bahaya-bahayanya. Hanya saja yang perlu juga kita peringatkan, adanya sebagian orang yang juga sok pintar. Begitu cepat menghukumi saudaranya sebagai ahlul bid'ah, kemudian melarang ahlus sunnah atau melarang murid-muridnya untuk menghadiri majelis tersebut. Sok pintar dan lancang melangkahi para ulama dalam keadaan mereka tahu ulama masih berhubungan dengan saudara-saudaranya yang mereka tuduh sebagai hizbiyun, yang mereka tuduh sebagai ahlul bid'ah, yang mereka tuduh sebagai sururi gaya baru, dan berbagai macam tuduhan lainnya. Dalam keadaan mereka tahu saudara-saudaranya ini masih berhubungan erat dengan ulama ahlus sunnah, masih meminta nasihat, tapi mereka lancang, sok pintar, dan melangkahi para ulama dengan mengeluarkan hukum, gak boleh belajar dengan mereka. Dalam keadaan juga para ulama datang di negeri-negeri mereka, diundang oleh teman-teman mereka, oleh saudara-saudara mereka yang mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan. Kalau mereka jujur, laporkan, sampaikan penyimpangan saudaranya kepada para ulama, suruh nasihati supaya dia tinggalkan penyimpangan-penyimpangannya. Maka ini juga tidak dibenarkan. Baik. Tolong diberikan kepada kami kiat-kiat untuk menghilangkan kesombongan. Karena sudah banyak ilmu, karena sering terlintas dalam hati lebih berilmu dari yang lain atau lebih tahu dari teman-temannya atau lebih dermawan dari yang lain dan lain-lain. Ini insyaallah taala secara khusus sudah dekat pembahasannya dalam kitab Hilyah Thalibil Ilm. Tetapi secara ringkas kita katakan itu termasuk tipuan syaitan kepada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Nabi SAW telah memperingatkan, Salatun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. 3 perkara yang membinasakan, kekikiran yang dituruti, hawa nafsu yang ditaati, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Maka hati-hati, orang yang Allah berikan anugerah ilmu, ketakwaan, termasuk tipuan syaitan kepadanya adalah dia memandang dirinya
sudah memiliki sejumlah kebaikan atau dirinya lebih daripada yang lain, sehingga dampak buruknya banyak. Di antaranya dia tidak mau lagi belajar, atau dia tidak mau belajar kepada orang yang dia anggap lebih rendah ilmunya dari dia. Itu termasuk kesombongan. Insyaallah taala lebih detail akan dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Bagaimana hukum memakai barang-barang imitasi atau KW seperti yang banyak terdapat di masyarakat seperti sepatu, tas, parfum dan lain-lain? Kalau sekedar menggunakannya, ya mungkin tidak apa-apa kalau memang kemampuannya sampai di situ. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang menjualnya. Karena kalau dia menjual barang-barang imitasi, dalam artian imitasinya itu mengambil merek orang lain, maka itu kezaliman. Ya. Maka itu kezaliman. Tapi kalau imitasi dalam artian cuman meniru saja, mereknya dibedakan dan tidak ada peraturan pemerintah melarang hal tersebut, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa insyaallah taala. Ya. Jangan dia jual misalkan merek sepatu Adidas, padahal bukan buatan Adidas. Maka itu kezaliman terhadap perusahaan Adidas itu. Iya. Apa yang maksud dengan jual beli sistem salam? Apakah menjual barang hanya gambar dan kita sudah mengambil laba atau menentukan harga sendiri? Itu diperbolehkan. Jual beli sistem salam itu adalah sistem memesan barang dalam keadaan pembelinya itu tahu barangnya itu belum kita miliki. Dia pesan, tolong dibelikan. Sudah disepakati harganya dan disepakati waktunya. Dan barangnya jelas. Jadi 3 harus terpenuhi. Harganya disepakati, waktunya disepakati, kemudian barangnya jelas. Itu namanya jual beli salam. Iya. Jadi sistemnya baru sekedar pesan saja. Iya. Tetapi kalau seorang menjual barang padahal hanya baru gambar, kemudian orang sudah membeli kepadanya, nanti setelah orang itu bayar baru dia beli ke toko dan dia kirim, itu namanya dia menjual barang yang belum dia miliki. Itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan menjual barang yang belum kita miliki. Baik, apakah mengucapkan salam kepada laki-laki ajnabi dianjurkan atau hanya diperbolehkan? Kalau tidak dianjurkan, yang namanya salam dianjurkan secara umum. Selama tidak menimbulkan fitnah, tidak mengapa insyaallah taala. Ketika kecil orang tua kita tidak mengakikahi kita, apakah setelah kita dewasa kita boleh akikah untuk diri kita sendiri? Sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak mengapa insyaallah taala. Bolehkah diniatkan sekaligus untuk kurban? Sebaiknya dipisahkan, sebab keduanya adalah amalan terpisah. Adalah amalan berbeda, sebaiknya dipisahkan. Apakah semua habaib itu adalah keturunan Rasulullah SAW? Fenomena yang terjadi sekarang, banyak habib yang menyangka maulid haul. Bagaimana sikap kita terhadap habib yang seperti ini? Jika memang mereka adalah keturunan Rasulullah SAW, padahal kita diperintahkan untuk mentaati dan menghormati ahlul bait. Untuk membuktikan seseorang itu keturunan Rasulullah SAW atau tidak, harus diteliti nasabnya. Jangan kita mudah percaya dengan orang yang mengaku-ngaku, walaupun dia sebut dirinya habaib dan lain sebagainya, itu belum tentu demikian. Harus ada penelitian. Dan orang itu pun harus berani menanggung ketentuan-ketentuan sebagai keturunan Nabi. Di antaranya apa? Nggak boleh dia terima zakat. Nggak boleh dia menerima sedekah-sedekah. Iya. Jadi kalau dikasih zakat atau sedekah, ya nggak boleh diterima. Iya. Ini diantaranya. Kemudian yang mengadakan amalan-amalan yang disebutkan di sini, ini adalah amalan-amalan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Katakanlah dia habib,
keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul terbukti ataupun bukan Habib, sama saja. Tidak ada kewajiban kita mentaati mereka. Tidak ada kewajiban kita mengikuti mereka kalau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka pun tidak sedikit pun bisa memberikan manfaat kepada kita dan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun bukan jaminan selamat dari azab Allah. Buktinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata kepada anaknya, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, kalau kamu mau minta harta, minta kepadaku. Kalau punya akan aku beri. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia sendiri yang harus mentauhidkan Allah. Dia sendiri yang harus taat kepada Allah, baru dia akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkannya. Iya. Maka kita hormat tapi tidak berlebihan. Yang beriman lebih kita hormati daripada yang berbuat bid'ah. Adapun yang kafir, maka tidak ada kehormatan baginya walaupun dia keturunan atau kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Thalib. Abu Jahal, Abu Lahab semuanya adalah kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sedikit pun kita hormat kepada mereka karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya bertempat tinggal atau ngekos di rumah orang kafir? Ini sebaiknya dihindari dan harus dihindari karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal muslima wal kafira la tatara'ana ruhuma. Sesungguhnya seorang muslim dan seorang kafir tidak boleh saling terlihat api mereka berdua. Jadi maksudnya enggak boleh tinggal berdekatan. Ana bari'un min muslimin ya'ish baina adhhuril musyrikin. Demikian pula beliau bersabda, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ini enggak boleh. Dan ini sangat berbahaya bagi agama seseorang. Iya. Hadis ini juga menunjukkan tidak boleh tinggal di negeri-negeri kafir. Kalaupun seorang itu punya agama yang baik, maka tidak ada jaminan bagaimana kelak anak-anaknya apakah akan tetap istiqamah di atas agama Allah ataukah akan terpengaruh dengan kekafiran mereka. Baik. Apakah sholat rawatib laki-laki dan perempuan ada perbedaan? Jawabannya tidak ada perbedaan, sama saja. Sebelum dan setelah zuhur 4 rakaat, sesudah sholat maghrib dan isya 2 rakaat, dan sebelum sholat subuh 2 rakaat. Apakah ini ada tuntunannya? Iya, semuanya ada dalil-dalilnya. InsyaAllah ta'ala ada dalil-dalilnya. Dalam menghindari perdebatan apakah dalam keluarga apabila kita memberi pengetahuan agama sesuai Al-Quran dan Sunnah, mereka menolak dan malah memperdebatkan apa yang diberitahu tentang amalan yang sesuai Sunnah. Apakah kita harus menghindari perdebatan itu atau lebih baik diam? Contoh tahlilan, syukran. Kita jelaskan dengan ilmu. Kita jelaskan dengan ilmu. Kalau mereka masih berdebat, maka ini sebetulnya ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang paling besar, ternyata ilmu kita belum cukup baik untuk menjelaskan dengan lebih baik. Maka lebih baik diam, menuntut ilmu, kuatkan hujah-hujahnya, kemudian nasihati lagi. Nasihati lagi. Enggak perlu berdebat, enggak perlu berdebat. Justru berdebat akan malah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Enggak usah berdebat, tapi jelaskan baik-baik. Mungkin biarkan dulu kita menuntut ilmu, suatu saat kita jelaskan lagi dengan baik. Atau kita sertakan dengan ucapan-ucapan para ulama. Kalau perlu cetak artikelnya, bawa bukunya, diperdengarkan, dibacakan. Ya, itu lebih baik daripada berdebat. Baik, barangkali ini saja dulu yang bisa Ana jawab. Adapun yang belum terjawab, insyaallah taala
kita jawab pada kesempatan yang akan datang, atau mungkin bisa ditanyakan kepada para ustadz yang lainnya. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada beberapa omongan yang kita sampaikan. Kemudian rutin yang disebar oleh Ustaz Al-Fatihah setiap hari Rabu pukul 16.30 sampai 3 disampaikan oleh Ustaz Al-Ahmad. Pembahasan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Kemudian dilanjutkan dengan kitab Rumah Berjuang karya Ibnu Muhammad. Ini pada hari Sabtu yang penting bersama Allah untuk yang dan berada di awal Islam dalam awal Islam karya jadi bersolat dan berdoa.